Oke bro, jadi sekarang gue udah ngebuka laptop gue dan sekarang gue udah masuk di Microsoft Edge. Nah, untuk di Microsoft Edge, lu selanjutnya buka aja domain router yang lu miliki. Untuk domain router Fiber Home biasanya kan 192.168.1.1. Nah, ini kalau router bawaannya ya, tapi karena router ini gue beli bekas dan sebelum gue bikin video ini gue udah ngubah domainnya jadi .1.2. Langsung login aja. Nah, ini udah masuk ke tampilan awal home gateway-nya untuk login ke pengaturan router. Untuk login ke super admin tinggal masukin admin lalu masukin passwordnya. Nah, sekarang udah masuk ke menu beranda atau home dari Fiber Home. Ini untuk nama softwarenya ya, RP4487. Langsung aja kita ke menu network. Untuk menu network ini lu setel dulu ya ininya ya, 24, advance namanya. Untuk nama ini gue masih 123.45. Gue ubah terlebih dahulu ya ke bukan wifi. Untuk passwordnya gue masukin ke langsung ke apply. Gue ubah yang spesifiknya dulu ya. Samain. Nah, jadi udah diubah untuk nama WiFi dan PW-nya. Selanjutnya kita ke LAN setting. Nah, untuk ke LAN setting kan ini tadi kan LAN interface-nya gue udah bilang ya kalau untuk bawaan router ini Fiber Home itu adalah 192.168.1.1. Nah, di sini gue ubah ke 1.2. Karena kenapa gue ubah? Untuk menghindari bentrok home gateway router kedua dan home gateway bawaan dari ISP-nya. Nah, untuk home gateway bawaan dari ISP ini ya, ini namanya beda RP4307 untuk network LAN setting. Nah, ini adalah 192.168.1.1. Ini home gateway router bawaannya. Jadi gua kalau menjelat .1.1 bakal masuk ke router utama. Kalau .1.2 masuk ke router kedua atau router yang bakal kita jadikan sebagai mode access point. Nah, sekarang udah diubah. Ini kalau misalnya 1.1 tinggal diubah aja ya. Jadi 1.1 ke 1.2. Udah. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, ini yang bikin penting nih. Sebelum kalian mengubah router kedua ini menjadi access point, kalian ubah terlebih dahulu DHCP start IP ini. Ini kan 192.168.1.101. Nah, untuk awalnya harusnya ini 192.168.1.002 seperti home gateway yang bawaan ini. Kita lihat dulu home gateway yang bawaan. Nah, 192.168.1.2. Jadi kan ini kan home gateway dia mendapatkan IP untuk yang perangkat yang hubung ke router utama ini kayak HP, laptop. Nah, dia bakal mendapatkan IP dari 1.2 sampai 1.100. Nah, untuk home gateway yang kedua, ini kita mendapatkan kalau misalnya HP atau laptop yang hubung ke sini mendapatkan IP address dari 100.1 sampai 200. Nah, jadi itu IP-nya nggak bakal bentrok dan nggak bakal putus nyambung dah jaringan internet lu di router yang kedua ini. Nah, setelah lu menyetel IP address untuk router kedua dari 101 sampai 200, selanjutnya lu harus menyetel DHCP primary DNS. Nah, ini harusnya kalau lu belum nyetel, ini masih kosong ya. Untuk DHCP primary DNS, lu ambil dari home gateway router utama. Nah, home gateway router utama DHCP primary DNS ini 118.98.155.69. Tinggal lu salin aja, copy, lu tempel di sini paste. Dan untuk DHCP default gateway-nya pastikan ini 192.168.1.1 mengikuti home gateway dari sini. Nih 1.1 ya. Nah, jadi udah begini tinggal di-apply. Kalau udah begitu nanti mau lu login di router kedua dengan jaringan internet pakai router kedua, lu tetap bisa masuk ke home gateway router utama. Tinggal lu masukin aja 192.168.1.1. Nah, login. Buktinya gue bisa ini ya. Walaupun gue beda jaringan internet pakai router kedua, tapi gue bisa memantau router utama. Dan sebaliknya gue bisa memantau router kedua melalui router utama. Nah, kalau udah begini, langsung ke broadband setting. Di broadband setting, kalian kalau belum ada mode ginian, kalian tambahin Edge ya. Untuk connecting typingnya kita mode ke bridge ya. Ini harus mode bridge. Untuk VLAN ID-nya kita tulis satu aja. Priority-nya kita tulis satu aja ya. Nah, untuk LAN bindingnya kalian aktifkan 1, 2, 3, 4. Nah, ini harus diaktifin semua agar semua port LAN di router kedua kita itu nyala semua. Kalau udah begini silakan di apply aja, oke? Dan ditunggu nanti bakal nge-restart sendiri ya. Ini harus mode bridge ya, karena kalau kita ke mode router nanti nggak bakal bisa menjadi jembatan dari router 1 ke router 2 karena mode bridge itu adalah mode jembatan dan ini mode yang lebih kencang daripada mode internet atau root biasa ya. Nah, kalau udah seperti ini sebenarnya sih udah selesai ya untuk settingannya ya. Tapi sebelum kita pakai itu kita harus ke sini.
device reboot. Nah, sebelum kalian menggunakan itu, kalian harus reboot terlebih dahulu ininya, agar setelan yang tadi kita udah setel bakal kepake. Kita reboot aja ini router keduanya, dan kalian tunggu sekitar 1-2 menitan, baru kalian tes apakah tetap mati nyala atau enggak. Tapi kalau untuk menurut gue ini udah selesai ya, untuk nyeting router kedua menjadi mode bridge atau mode access point dari router pertama. Nah, untuk proses rebootnya ini udah selesai ya. Kalian tinggal login ulang aja, masukkan password admin dan password untuk super adminnya ya. Nah, di sini kita udah setel tadi, dan home gateway-nya tetap ya 192.168.1.2 agar nggak bentrok dengan home gateway yang ini. Ini juga logout ini, home gateway yang ini. Kita login ulang juga nih home gateway yang router utamanya. Nah, udah. Lalu kita lihat di home gateway router utamanya, ini device laptop gua namanya GOOG device ya, dan ini kesambung ke router yang kedua atau router yang menjadikan mode bridge. Kita lihat di sini, kita bagian wireless status, topographical graph. Kita lihat apakah udah tersambung device kita ke itu. Ini udah ya. Nah, ini ada nih GOOG device. Jadi ini router gua udah kesambung ke router utama, dan untuk laptop gua kebaca di router utama. Nah, di sini kan ada bukan WiFi ya, bukan WiFi 5G, bukan WiFi. Nah, harusnya kan kita kan tadi namanya kita bukan WiFi-in juga ya, dan router yang utama itu juga namanya bukan WiFi. Nah, kedua SS tadi itu tuh melebur jadi satu karena memenuhi syarat dua, yaitu adalah satu terhubung ke mode bridge, dan dua SSI. Nama SSID-nya dan password itu harus sama. Contohnya bukan WiFi ini, aslinya ini harus ada dua SSID yang muncul di sini. Tapi gue jadikan satu, gue lebur jadi satu karena SSID-nya dan passwordnya sama nih, bukan WiFi. Nah, kalau yang untuk 5G, ini SSID-nya tetap kelebur jadi dua karena bukan WiFi-nya ini ada satu perbedaan, ada strip di bawah ini ya. Nah, bukan WiFi spasi 5G, yang satunya nih yang router utama bukan WiFi strip 5G, jadi itu belum melebur. Cara ngeleburinnya, kita ubah terlebih dahulu nama, bukan WiFi, kita ke network 5G advance, lalu di sini namanya kita ubah ke ini. Nah, udah kita apply dan kita lihat namanya apakah udah jadi satu atau belum. Ini bukan WiFi, nah bukan WiFi 5G. Jadi itu dua router ini, walaupun SSID-nya harusnya wajar itu ada 4 ya, SSID router yang ini 2 dan SSID router utama harusnya 2. Tapi karena gua nggak mau ribet, jadi 4 SSID itu gua lebur jadi satu, membuat dua SSID, bukan WiFi 5G dan bukan WiFi biasa. Jadi kalau lu di lantai 2 terus kehubung ke bukan WiFi, mau yang satu atau router yang kedua, tetap aja bakal dapat jaringan internet, dan jaringan internetnya nggak bakal lemah ya, mau di lantai 1 atau mau di lantai 3 gitu. Dan menurutku itu sangat bagus ya sebagai mode access point. Dan segitu ya untuk tutorial kali ini. Jika kurang jelas silahkan ditanya di kolom komentar atau chat DM pribadi di IG gue ya. Sampai ketemu video berikutnya. Jika videonya menarik silahkan di like, share, dan subscribe ya bro. Bye-bye.